Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deddy Komarudin. Baik, saya di sini akan mempresentasikan proposal tugas akhir saya yang berjudul pemanfaatan baja SS400 untuk material bilah golok Banten. Langsung saja, saya akan membacakan rumusan masalah. Rumusan masalahnya adapun dari tugas akhir ini yaitu bagaimana pemanfaatan baja SS400 untuk dijadikan bilah golok. Lalu diuji sifat mekanik dari hasil penempaan pada pembuatan golok di salah satu desa di Banten. Next, lanjut ke batasan masalah, yaitu adapun yang terjadi dalam penelitian ini adalah yang pertama, bahan yang digunakan adalah pegas daun dan baja SS400. Kemudian proses penempaan yang dilakukan adalah proses penempaan konvensional atau tempa menggunakan palu. Dan yang ketiga, proses pengujian material yaitu menggunakan uji tarik, uji kekerasan, dan uji SEM. Next, yaitu tujuan penelitian. Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah yang pertama, mengetahui nilai ketahanan material pada sambungan golok. Yang kedua, mengetahui nilai kelengkungan pada golok. Yang ketiga, mengetahui nilai keuletan pada sambungan golok. Lanjut, manfaat penulisan. Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat mengetahui sifat mekanik dari pemanfaatan baja SS400 yang digunakan untuk membuat golok, dan supaya mengetahui perbandingan antara campuran pegas daun baja SS400 melalui pengujian uji SEM EDX, uji tarik, serta uji kekerasan. Selanjutnya, di sini ada pengertian dari proses tempa, yaitu forging atau penempaan adalah proses pembentukan logam secara plastis dengan memberikan gaya tekan pada logam yang akan dibentuk. Gaya tekan yang diberikan bisa secara manual maupun secara mekanis. Forging merupakan proses pembentukan logam yang tertua. Salah satu proses merupakan pembentukan logam yang digunakan oleh industri nasional adalah proses tempa forging, khususnya proses tempa cetakan tertutup. Lanjut ke untungan forging adalah beberapa keuntungan dari penempaan diberikan seperti di bawah. Yang pertama, part yang di forging memiliki keuletan yang tinggi dan menawarkan ketahanan yang besar terhadap benturan dan kelelahan beban. Yang kedua, penempaan memurnikan struktur logam. Dan yang ketiga, penempaan menghasilkan penghematan yang signifikan dalam waktu, tenaga, dan material dibandingkan terhadap produksi dari item yang sama. Lanjut, kekurangan dari forging adalah yaitu oksidasi yang cepat dalam penempatan permukaan logam pada suhu tinggi menghasilkan yang bernama kerak. Selanjutnya, toleransi yang erat dalam operasi tempa sulit untuk dipelihara. Dan yang ketiga, penempaan terbatas pada bentuk yang sederhana dan memiliki keterbatasan. Selanjutnya, yaitu tempa konvensional. Logam seperti baja dapat dibentuk dalam keadaan dingin. Akan tetapi aplikasi panas menurunkan titik leleh dan membuat deformasi permanen, atau bisa jadi lebih mudah terjadinya deformasi. Operasi penempaan dapat dilakukan dengan tangan ataupun palu ataupun mesin. Proses penempaan dapat diklarifikasikan menjadi tempa panas dan tempa dingin, dan masing-masingnya memiliki karakteristik sendiri-sendiri. Selanjutnya, pegas daun atau yang biasa disebut leaf spring. Pegas daun merupakan bagian dari sistem suspensi yang sudah ada sejak lama. Pegas daun terdiri dari 3-10 lembar plat baja yang tebalnya 3-6 mm dan disusun menjadi satu.
Pegas ini disusun satu dengan lainnya, disusun mulai dari pegas yang terpendek terletak di bagian bawah dan disatukan dengan pegas yang dibaut di bagian tengahnya. Pegas terpanjang atau pegas utama pada kedua ujung pegas ini dibulatkan membentuk mata pegas untuk memungkinkan pemasangan pada rangka, contohnya mobil dengan sistem pegas. Nah ini, konstruksi pegas daun sangat sederhana dibanding tipe pegas lainnya. Komponen pendukung pegas pun tidak banyak dan rumit karena pegas daun juga sekaligus berfungsi sebagai lengan ayun. Pegas daun terkenal kuat dan lebih rigid sehingga sangat cocok digunakan pada mobil-mobil pengangkut yang memiliki beban vertikal atau cukup tinggi. Nah, di sini ada tabel komposisi kimia pegas daun. Yang pertama yaitu karbonnya mempunyai nilai 0,80 sampai 0,93, lalu mangan 0,7 sampai 1, dan belerangnya mempunyai nilai 0,05 dan fosfor 0,04. Nah, selanjutnya pegas daun biasa dibuat dari jenis baja karbon tinggi. Kebanyakan di Indonesia jenis baja yang digunakan adalah baja IC 1085 dengan kandungan karbon rata-rata yaitu sekitar 0,85%. Nah, sini ada force bonding. Force bonding adalah metode penggabungan dua material yang disatukan dan kemudian dilakukan forging sehingga terjadi ikatan antara dua material. Force bonding digunakan oleh penempa konvensional awalnya hanya untuk nilai spiritual semata, namun ternyata memiliki potensi yang besar untuk menghasilkan material yang unggul. Selanjutnya yaitu baja paduan rendah SS400. Baja paduan rendah adalah baja paduan yang mempunyai kadar karbon sama dengan baja lunak, tetapi ditambah dengan sedikit unsur-unsur paduan. Penambahan unsur ini dapat meningkatkan kekuatan baja tanpa mengurangi keuletannya. Lanjut, uji kekerasan. Pengujian kekerasan logam yang diartikan sebagai kemampuan suatu bahan terhadap pembebanan dalam perubahan yang tetap. Harga kekerasan bahan tersebut dapat dianalisis dari besarnya pembebanan yang diberikan terhadap luasan bidang yang menerima pembebanan. Lalu pengujian kekerasan logam ini secara garis besar ada 3 jenis, yaitu goresan, cara penekanan, dan cara dinamik. Proses pengujian yang mudah dan cepat dalam memperoleh angka kekerasan yaitu penekanan. Selanjutnya masuk ke diagram alir. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang diagram alir. Yang pertama, mulai suatu proses pemanasan pegas daun bekas kendaraan dan baja SS400 pada tungku arang dengan suhu sekitar 150 derajat. Nah, di sini ada material pegas untuk kendaraan dan baja SS400 nih dileburin dengan suhu 150 derajat Celcius. Lalu proses pemotongan dan pembentukan batang pegas menjadi sebuah bilah. Nah, setelah dileburkan, hasil peleburan tersebut didiamkan sehingga membentuk dan sehingga kita bisa menempa material tersebut dengan proses tempa konvensional sehingga membentuk suatu bilah.
antara tadi campuran si baja SS400 yang dilelehkan dengan pegas kendaraan tersebut. Lalu kemudian proses penempaan dengan menggunakan palu. Nah, yang tadi saya bilang setelah sudah jadi materialnya, lalu ditempa, dibuat sebuah bilah sampai berbentuk golok ataupun sudah berbentuk lah, sudah jadi. Akhirnya setelah itu saya melakukan pengujian, 3 pengujian, yaitu pengujian tarik, uji kekerasan, dan uji SEM EDX. Lalu selanjutnya analisa hasil dan pembahasan. Setelah itu kesimpulan dan saran itu selesai. Selanjutnya di sini ada jadwal penelitian. Untuk yang pertama di bagian bimbingan itu saya dari bulan April sampai dengan September. Untuk seminar proposalnya target saya di bulan Juli, untuk pengujian material di bulan Juli, serta analisa data dan pengujian di bulan Juli. Lalu penulisan laporan di bulan Juli, seminar hasil di bulan Agustus, revisi di bulan September, dan sidang tugas akhir di bulan Oktober. Selanjutnya ya, terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.